Kembali lagi dengan Mak Nina di Cina. Hari ini kita akan ngerumpi Mak masalah kebakaran di Los Angeles. Pasti udah pada tahu ya Mak ya. Dari berita, dari YouTube, dari mana aja, dari sosial media yang lainnya, Facebook, pasti udah pada tahu lah ya. Itu kebakaran terbesar sepanjang sejarah dunia ya, khususnya Amerika ya kan ya. Sebelumnya kita mau turut bela sungkawa, turut prihatin buat warga Amerika, bahkan ada juga warga negara Indonesia yang mengalami musibah kebakaran di Los Angeles. Ya semoga cepat pulih lagi rumahnya yang kebakaran, bisa segera dibangun lagi karena kan beritanya rumahnya dapat asuransi jadi bisa dibangun kembali. Cuman kan itu butuh proses ya kan, butuh proses untuk membangunnya, dan nggak mungkin cuman sebulan 2 bulan ya, karena kan hampir semua terbakar, jadinya otomatis mereka lama nunggunya dan mereka butuh tempat untuk menetap, untuk tinggal untuk sementara. Los Angeles itu merupakan kota terpadat ya, salah satu kota di California ya kan. California itu di mana sih? Nah, California itu bagian kotanya di Amerika. Oke, Amerika Serikat ya, sebuah negara adidaya yang terletak di benua Amerika Utara. Terkenal dengan julukan negeri Paman Sam. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian dan salah satunya adalah bagian California. California terletak di bagian barat Amerika Serikat. Los Angeles adalah kota terpadat di California dan kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Yes, dijuluki City of Angels. Angels tahu kan Mak artinya angels? Malaikat. Sampai dijulukin malaikat loh Mak. Sangkin ininya Mak. Apa namanya? Nggak tahu ya. Harusnya malaikat berarti yang baik-baik lah ya, yang bagus-bagus berarti ya. Kalau yang malaikat kan yang bagus lah gitu kan. Makanya dijuluki City of Angels. Los Angeles adalah pusat dunia bisnis, perdagangan internasional, hiburan, budaya, media, mode, fashion, ilmu pengetahuan, olahraga, teknologi, dan pendidikan terdepan, serta merupakan kota terkaya ketiga di dunia Mak, tertiga di dunia, dan kota paling kuat dan berpengaruh kelima di dunia. Wow, kota ini adalah tempat berdirinya berbagai institusi yang mencakup berbagai bidang profesional dan budaya, dan merupakan salah satu mesin ekonomi terpenting di Amerika Serikat. Bayangin Mak, kalau udah dibilang terpenting Mak, berarti ya number one lah ya yang kebakaran di Los Angeles membuat seluruh dunia gempar. Bagaimana tidak, negara yang dikenal dan negara berkuasa tersebut telah mengalami musibah kebakaran yang tidak bisa diatasi lagi. Kebakaran yang terjadi di kawasan Pacific Palisades yang menjadi tempat tinggal banyak selebritis adalah kebakaran terparah dalam sejarah Los Angeles. Lebih dari 10.000 bangunan dilaporkan hangus terbakar. Wow, ngeri ya Mak. 10.000, 1.000 aja udah banyak Mak, apalagi 10.000 bangunan Mak. Gila ya. Aduh, selebritis Mak, artis, aktor banyak di situ Mak. Rumah-rumahnya Mak, ya bu, triliun.
Gila nggak mak, hangus lenyap. Itu gimana ya mak kalau misalnya apa namanya, semuanya punya asuransi, diasuransikan semuanya itu wilayah Los Angeles itu, apa nggak bangkrut itu pihak asuransi? Ya kita nggak tahu lah ya mak ya, kan dengar-dengar sih kan dibantu sama pemerintah juga. Jadi ya semoga aja lah cepat pulih kembali seperti itu. Dan kapan sih peristiwanya itu? Kapan sih peristiwanya itu mak? Yap, tepatnya hari Selasa mak, 7 Januari di pagi hari ya, hari Selasa. Nah itu tuh belum banyak banget, katanya masih asap yang mengepul, dan dalam waktu kurang dari setengah jam luas kebakaran menyebar dari 4 hektar menjadi lebih dari 80 hektar. Nah, pada pagi hari tanggal 9 Januari, kebakaran telah melalap lahan seluas 6.974,35 hektar atau 69,7 km persegi, atau hampir 1,5 kali luas wilayahnya Jakarta. Yes, mak. Wow, serem ya kalau dibilang. Awalnya itu emang kebakarannya di hutan kayak gitu, di hutan, dan Los Angeles itu kan bisa dilihat dia bukit kayak gitu. Jadi ada di bukit itu ada hutan, ada pohon-pohon rimbun seperti itu. Nah, berapa sih kerugian yang dialami ya oleh pemerintah Los Angeles? Nah, berdasarkan berita bahwasanya perkiraan awal menaksir kerugian akibat kebakaran di angka 52 miliar sampai 57 miliar US dollar, atau dirupiahin 864 triliun sampai 928 triliun. Wow. Triliun mak, itu mungkin kita sampai berapa keturunan itu mak, baru nyampe itu segitu mak, duit mak kerja sampai berapa keturunan. Wow, luar biasa ya. Sangkin ininya mak. Aduh, aku ngelihat itu video-videonya. Wah, bisa dilihat di sini videonya. Wow, serem banget. Terus korban jiwanya ada sekitar 28 orang tewas, 11 orang hilang, dan 180.000 penduduk itu kurang lebih dievakuasi. Ya, banyak yang mengira, banyak sebenarnya kontroversinya ya. Kenapa sih, faktor-faktor penyebabnya apa aja? Nah, di sini kita akan membahas mak faktor penyebabnya ya, yang ini aja lah mak, berdasarkan alam aja ya, berdasarkan analisa para ahli ya, bukan berdasarkan kontroversial ya, agama lah, yang karena pemerintah lah ya. Kita lebih ke ini aja, netral, lebih ke pendapat lebih ke alam, lebih ke logik ya, lebih ke logika. Kita akan membahas faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, banyaknya tanaman rimbun. Yes, tanaman rimbun itu yang seperti apa? Tahu kan pohon cemara mak, pohon cemara. Nah, di luar negeri itu kan banyak pohon cemara. Nah, bahkan kayak lalang-lalang seperti itu, banyak pohon rimbun. Nah, tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin intens. Secara terpisah, ilmuwan kebakaran hutan Maria Lucia Ferreira Barbosa dari Pusat Ekologi dan Hidrologi Inggris menyebut periode cuaca basah pada 2024 yang diikuti oleh periode lebih kering menghasilkan kondisi sempurna bagi penyebaran kebakaran hutan. Yes, jadi awalnya itu sebenarnya kebakaran hutan mak. Nah, meluas deh ke
pemukiman warga kayak gitu. Jadinya hutan itu banyak tanaman rimbun. Nah, kenapa sih banyak tanaman rimbun gitu? Ya karena sebelumnya itu curah hujannya tinggi gitu. 2024 curah hujannya tinggi, jadinya pohon-pohon, tanaman semuanya cepat berkembang. Jadi rimbun lah itu, nggak ada yang bersihin ya kan, nggak ada yang bersihin itu tanaman rimbunnya. Mungkin ada kali ya, harusnya tanaman rimbun itu di inilah sekali dibersihkan kayak gitu, supaya untuk mengurangi resiko seperti. Yang kedua, angin Santa Ana. Nah, ini dia, Mak. Angin Santa Ana ini memang gila. Anginnya kenceng banget ya. Saya selama tinggal di Cina ya, kalau udah winter ya kan, kalau udah winter itu musim dingin dan ada angin, wah itu emang gila, anginnya kenceng banget. Apalagi kalau udah dibilang ada angin typhoon ya, angin typhoon ya. Nah itu wah parah banget itu kencengnya teman-teman. Emang di musim dingin ya, nggak tahu di musim dingin itu anginnya kenceng banget ya. Beda dengan musim-musim yang lainnya. Saya udah pernah merasakan di sini kenceng banget dan itu menusuk banget ya, nusuk. Nah, tiupan angin yang kuat turut mendorong kobaran api kian menjadi. Wow. Kecepatan angin dilaporkan mencapai lebih dari 160 km per jam. Wow. Bayangin ya, mobil motor aja melajunya 160 km. Wah, secepat apa itu anginnya, buset. Ibaratnya angin benar-benar mengipasi api dan mendorong api-api itu melintas dengan sangat cepat dari manapun asalnya. Wow, dia kayak ya dikepes-kipas itu apinya, akhirnya ya jadinya ini merambat ke sana kemari. Ya bayangin aja, Mak, kalau kita yang pernah tinggal di kampung nih, belum pakai kompor gas, yang masih pakai kayu. Nah, kalau kita mau ngidupin api kan harus dikipas-kipas nih. Dikipas-kipas, nah apinya kan langsung besar tuh. Nah, seperti inilah kasusnya angin Santa Ana ini. Selain mengipasi kobaran api dan mendorong penyebarannya, angin-angin ini juga membawa bara api terbang jauh. Yes, angin kencang memicu munculnya bara terbang dari tanaman yang terbakar. Bara api ini dapat menimbulkan kebakaran baru jauh dari kobaran api sebelumnya. Kalau bara api hanya menimbulkan kebakaran di satu rumah, maka tidak terlampau sulit bagi dinas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Masalahnya sekarang, Mak, bara api tersebut secara bersamaan membakar puluhan rumah sehingga pemadam kebakaran menjadi kewalahan. Ya, angin Santa ini juga selain mengipasi ya, dikipas itu apinya makin besar. Yang kedua, ya ini juga dihembuskan itu bara-bara apinya yang cuman kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau misalnya dihempaskan ke tempat yang lain, muncul lagi api yang baru. Hempaskannya walaupun kecil-kecil cuma bara apinya, dihempaskan lagi ke tempat yang baru, ke rumah yang satu, muncul lagi, ke rumah yang satu, muncul lagi, ke daerah yang satu, muncul lagi. Namanya juga anginnya udah kenceng banget, Mak. Kenceng banget, 160 km. Wah, itu bisa jarak bara-bara apinya udah jauh-jauh gitu, jauh-jauh dari hutan yang tadinya jauh dari pemukiman warga. Karena anginnya kenceng, akhirnya kena semuanya kayak gitu. Dan nggak cuman istilahnya baranya nggak cuma satu, nanti datang lagi satu, enggak, sekaligus semuanya, boom, kayak gitu. Jadinya kewalahan lah tim pemadam kebakaran. Siapa yang nggak kewalahan coba? Oke lah, tim pemadam kebakarannya
nggak mungkin sebanyak ya, satu wilayah itu nggak mungkin sebanyak. Pasti mereka bagi-bagi tempat ya, bagi-bagi tempat, bagi ke sana lagi, ke sana kemari, kayak gitu. Habis itu yang ketiga penyebabnya bukit dan ngarai. Nah, landscape berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan. Api akan cepat merambat ke atas bukit, bukan hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi lebih sulit. Evakuasi, jalan-jalan sempit di lereng bukit semakin mempersulit orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri. Yes. Nah, jadi peta Los Angeles itu lokasinya itu emang berbukit. Nah, karena berbukit, jadinya api itu cepet turun. Namanya juga berbukit seperti ini kan. Kalau misalnya hutannya ada di sini, jadi kan datang angin, langsung pemukiman ada di sini, langsunglah cepatlah dia turun, ya kan. Nah, ke rumah-rumah warga yang agak-agak naik kayak gitu, jadinya agak sulit tim pemadam kebakaran untuk mengevakuasi, memperlambat proses pemadam kebakaran. Karena bayangin aja naik mobil ya, kalau agak tinggi pastinya agak susah, ya kan. Keempat itu perubahan iklim. Kenapa menjadi penyebabnya? Ternyata bukan hanya musim panas aja yang dapat memicu kebakaran, tetapi musim hujan pun bisa memicu kebakaran tersebut. Kenapa? Karena jika curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanaman tumbuh dengan cepat. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama tadi ya, tanaman rimbun tadi. Kondisi ini justru menjadi bumerang ketika musim kering berlangsung, karena tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin kuat ya. Jadi tidak hanya perubahan besar dalam bentuk kondisi lebih panas, lebih kering, tetapi juga lebih basah dan lebih berangin, dan segala sesuatu yang disebabkan perubahan iklim itulah yang menentukan risiko ke depannya. Yes, betul. Nah, itu dia keempat. Nah, yang ternyata bukan hanya musim panas ya, musim hujan juga, karena musim hujan itu bisa membuat tanaman-tanaman menjadi tumbuh makin banyak gitu. Dengan makin banyaknya tanaman, otomatis kalau ada percikan api, dia bakal cepet berkobar itu apinya, kayak gitu. Yang terakhir karena lambatnya sumber daya manusia, lambatnya kinerja pemadam kebakaran. Bukan lambat sih, karena mereka juga memiliki kendalanya itu air nggak ada, kayak gitu. Pemasokan air itu kurang, kayak gitu. Nah, jadi ya inilah, jadi terganggu lah kayak gitu kan dalam proses memadamkan api tersebut. Jadi lama kayak gitu, jadinya beneran kejar-kejaran gitu sama api si pemadam kebakarannya. Lah gimana mau memadamkan kalau nggak ada airnya, kayak gitu kan. Nah, dan Adam Van Gerpen, seorang kapten dari pemadam kebakaran Los Angeles, mengonfirmasi kepada BBC beberapa kru pemadam kebakaran kehabisan air. Dia mengatakan para kru juga kehabisan air di berbagai titik kebakaran lainnya. Jika hal itu terjadi, maka yang kami lakukan adalah mengambil air dari mobil pemadam kebakaran lain. Kami membawa tanker air yang mengapung air di dalamnya. Pemadam kebakaran itu udah berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin infrastrukturnya aja ya yang kurang ya, dan biasanya kan mereka mengambil air itu dari hidran ya, bisa dilihat di hidran. Nah, hidrannya itu nggak ada air. Nah, setiap wilayah, setiap rumah, dekat rumah pasti selalu ada hidran kayak gitu. Nah, karena udah banyak yang menggunakan hidran itu, jadinya udah
habis kayak gitu, udah habis, jadi nggak ada air lagi kayak gitu. Sedangkan mereka tuh ketergantungan sama si hidrannya, mau nggak mau mereka harus mengakali mengambil air di tanknya kayak gitu. Bisa dilihat hidrannya juga terkena api. Nah, bagaimana, bisa dibayangkan hidrannya aja sudah seperti ini, bagaimana lagi gitu kan mengambil airnya kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan ya, petugas kebakaran udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api si jago merah, tetapi ya udah kalah sama kobarannya yang semakin tinggi, anginnya yang kencang, benar-benar udah kalah lah kayak gitu. Jadi ya seperti itu, emang udah waktunya, kalau emang udah kodratnya, kalau udah emang jalannya, kalau udah emang kata Tuhan seperti itu, nah mau dilawan pakai pemadam kebakaran sebanyak apapun, air sebanyak apapun, menurut saya sih nggak bakal bisa ya Mak, kalau emang Tuhan sudah berencana seperti itu. Puji Tuhannya WNI tidak ada korban ya, WNI tidak ada korban, hanya saja rumahnya rata-rata kebakar dan mereka harus dievakuasi, dan pastikan butuh waktu untuk mengklaim asuransi rumah mereka, dan itu butuh proses dan mereka butuh tempat untuk tinggal. Aja Mak, rumpian kita hari ini. Nah, menurut mak-mak, bapak-bapak di rumah nih, kira-kira nih faktor apalagi yang menyebabkan negara adidaya, negara yang paling gede ini, negara yang terkenal ini, kok bisa ya kebakaran heboh seperti ini? Komen di bawah ini ya, nggak apa-apa, kita berikan pendapat kita masing-masing seperti itu, dan yang penting kita saling menghormati satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin ini pelajaran buat Amerika ya, buat khususnya di kota Los Angeles, supaya mereka lebih bijak dalam berkata-kata kayak gitu. Mereka pernah ya di suatu acara mereka mengatakan kalau di kota mereka tidak butuh Tuhan kayak gitu, tidak adanya Tuhan. Padahal sudah terbukti kalau semuanya ini benar-benar di luar logika ya, kalau dibilang ya oke lah, mungkin tadi gara-gara tanaman lah, gara-gara angin lah. Nah, terlepas dari semuanya itu, angin itu siapa yang buat? Nah, ayo, angin siapa yang buat? Nah, oke lah, para ahli bilang angin itu datangnya dari sini, anginnya datang dari sini. Tapi secara itu udah di luar nalar ya, udah di luar nalar kayak gitu. Dan jadi pelajaran juga buat kita semua, jaga omongan kita, jaga perkataan kita, karena perkataan kita adalah doa, dan perkataan kita ini bisa menusuk untuk kita sendiri. Perkataan kita itu seperti pedang ya, pedang yang bermata dua ya, bisa menusuk ke depan, bisa menusuk kita juga gitu. Jadi hati-hati dalam berkata, dan berbijaklah dalam berkata-kata, karena perkataanmu itu adalah doa dan maut untuk dirimu sendiri. Oke, itu aja rumpian kita hari ini Mak. Sampai ketemu di rumpian kita selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya Mak, biar kita ngerumpi lagi di nextnya. Bye bye Mak.